Halo semuanya, perkenalkan namaku Ketut Kartika Pujangga. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Pujangga atau Ray. Aku kelahiran tahun 2004 dan sekarang berusia 21 tahun. Aku merupakan lulusan Universitas Dianapura Dalung, program studi D3 Digital Marketing. Dan saat ini aku tinggal di Bali, Indonesia, pulau dengan sejuta inspirasi dan juga ketenangan. Aku pribadi yang suka bermain musik, membaca buku, dan mendengarkan motivasi maupun podcast. Dari semua hobi itu, aku belajar banyak tentang kehidupan, karakter, dan cara menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya dan bermanfaat untuk lingkungan. Lewat channel ini, aku ingin berbagi tips, cara, dan juga edukasi tentang karakter serta pengembangan diri, agar kita semua bisa tumbuh bersama, khususnya generasi Z, dan juga belajar mengenal diri dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Selamat datang di perjalanan ini menjadi manusia yang lebih baik. Salam kenal, ini merupakan konten pertamaku. Aku akan berbagi tips bagaimana 10 cara menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Mari kita belajar sama-sama dan saling mengoreksi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan untuk kita semuanya semoga berbahagia. 10 cara itu yang pertama yaitu mengenal diri sendiri dengan jujur. Langkah pertama untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah berani mengenal diri sendiri apa adanya. Banyak orang ingin berubah tapi tidak tahu bagaimana dirinya yang perlu diperbaiki. Luangkan waktu untuk refleksi, kenali kelebihan dan kekurangan kebiasaan buruk dan hal-hal yang semua membuat Anda gagal. Dengan kejujuran terhadap diri sendiri, kamu bisa tahu langkah apa yang harus diambil tanpa menipu diri sendiri. Yang kedua, belajar dari kesalahan, bukan menyesalinya terus. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi yang membedakan antara orang biasa dan orang yang berkembang adalah cara mereka memperlakukan kesalahan. Jangan hanya menyesal atau menyalahkan diri, tapi analisis apa yang bisa dipelajari dari situ. Kesalahan adalah guru yang tidak menyenangkan, tapi sangat jujur. Orang yang mau belajar dari kesalahan tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Yang ketiga, bersikap rendah hati bukan merendah. Rendah hati bukan berarti tidak percaya diri, tapi menyadari bahwa setiap orang punya nilai dan peran masing-masing. Orang yang rendah hati akan lebih mudah diterima, lebih terbuka terhadap kritik, dan tidak malu untuk belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang lebih muda atau dianggap biasa saja. Kerendahan hati adalah tanda kedewasaan sejati. Yang keempat, mengontrol emosi dan tidak meledak-ledak. Kematangan seseorang bisa dilihat dari kemampuan mengendalikan emosi. Saat marah, kecewa, atau terluka, orang yang matang tidak langsung bereaksi, tapi menenangkan diri dulu sebelum bicara atau bertindak. Mengontrol emosi bukan berarti menekan perasaan, tapi mengelola cara menyalurkan agar tidak melukai diri sendiri atau orang lain. Kelima, menjaga ucapan dan sikap. Kata-kata bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Menjadi pribadi yang lebih baik berarti belajar berhati-hati dalam berbicara. Tidak asal ceplas-ceplos tanpa pikir panjang. Begitu juga dengan sikap, perlakuan orang lain dengan sopan. Karena cara kita memperlakukan orang lain adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Keenam, disiplin dan bertanggung jawab. Kedisiplinan adalah akar dari semua kemajuan diri. Orang yang disiplin tidak hanya menepati waktu,
tapi juga konsisten dalam kebiasaan baiknya, seperti bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, dan menepati janji. Tanggung jawab artinya berani menghadapi konsekuensi dari pilihan yang kita ambil, bukan lari dari masalah atau menyalahkan orang lain. 7. Berempati dan peka terhadap orang lain. Empati membuat kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika kita berhenti menilai dan mulai mencoba memahami, hubungan dengan orang lain akan lebih dalam dan tulus. Orang yang berempati tidak ingin dimengerti, tapi juga berusaha memahami. Dari sinilah tumbuh kebaikan hati dan rasa kemanusiaan yang sejati. 8. Selalu mau belajar dan berkembang. Dunia terus berubah dan orang yang ingin menjadi lebih baik tidak boleh berhenti belajar. Bukan hanya belajar di sekolah atau kampus, tapi juga belajar dari pengalaman, buku, dan orang lain. Setiap hari adalah kesempatan untuk tahu sesuatu yang baru tentang dunia, tentang orang lain, tentang diri sendiri. Orang yang terus belajar tidak akan stagnan. 9. Bersyukur dan tidak mudah iri. Bersyukur membuat hidup lebih tenang. Orang yang bersyukur tidak membandingkan dirinya terus-menerus dengan orang lain, tapi fokus perbaikan diri sendiri. Iri hati hanya akan membuatmu lelah dan buta terhadap hal-hal yang sudah kamu miliki. Bersyukur bukan berarti puas diri, tapi menghargai proses dan menikmati perjalanan hidup. 10. Berbuat baik tanpa pamrih. Menjadi pribadi yang lebih baik bukan soal pencitraan atau agar terlihat baik di mata orang lain, tapi karena kamu benar-benar ingin membawa kebaikan di sekitar. Kebaikan sekecil apapun, senyum, menolong tanpa diminta, memberi tanpa mengharapkan alasan atau imbalan, bisa menular ke kalian semua. Orang yang tulus berbuat baik akan selalu merasa damai karena hidupnya punya makna. Pesan dari aku, menjadi manusia yang lebih baik bukanlah tujuan akhir, tapi proses panjang seumur hidup. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi selama kamu mau terus belajar, memperbaiki diri, dan menjaga hati, kamu sudah berada di jalan yang benar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, saling mengoreksi, jangan saling menyalahkan. Salam damai. See you next video.